Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, pada video kali ini saya akan memvideokan bagaimana cara memanaskan mobil ya. Dan di sini ini versi saya ya. Yang versi saya manaskan mobil itu deskripsinya seperti apa. Nggak hanya kita memanaskan mobil, kita hidupkan mesin sampai mesinnya panas, lalu kita matikan, selesai. Kalau saya tidak seperti itu ya. Nah, apa yang saya lakukan untuk memanaskan mobil, baik itu mobil diesel maupun mobil bensin. Kebetulan di sini adalah mobil diesel ya. Nanti akan saya tunjukkan juga untuk mobil saya yang Expander Plus. Di sini yang bensin. Di sini saya menggunakan Innova diesel. Oke, langsung saja untuk versi saya ya. Bagaimana kalau saya memanaskan mobil, itu apa saja yang saya lakukan di mobil saya. Ya, sekali lagi ini berlaku untuk mobil diesel maupun mobil bensin atau mobil apapun, merek apapun, tahun berapapun. Ya, menurut saya caranya seperti ini ya, yang benar itu untuk memanaskan mobil. Nah, langsung saja sebelum kita hidupkan mesin ya. Nah, kita ke ruang mesin terlebih dahulu. Ya, ini mobil kondisi masih dingin. Ya, kita ke ruangan mesin dulu. Nah, kalau saya sebelum memanaskan mobil, nah untuk memanaskan mobil saya biasanya 3 hari sekali. Ya, saya hidupkan mobil. Ya, saya cek-cek apa yang harus saya cek sebelum saya memanaskan mobil. Ya, nah versi saya untuk memanaskan mobil sebelumnya saya buka dulu kap mesinnya. Kap mesin ini saya buka dulu. Ya, kita cek-cek dulu apa yang kelihatan di mata kita secara langsung seperti ini. Nggak perlu kita cek harus bongkar-bongkar apa, nggak perlu. Ya, apa yang kita bisa lihat. Ya, nah kita cek dulu. Kita mulai dari sisi sebelah sini. Ya, ceknya ya nggak harus secara detail ya. Kita cek aja, ya cek-cek aja ya apa yang kita bisa lihat. Yang pertama kita lihat dulu bagian perkabel-kabelannya. Ini pastikan kabelnya, soketnya menancap dengan baik. Ya, kita cukup ngeceknya itu cukup, nggak usah kita cek teliti, nggak usah. Kita cek pastikan, kita ginikan aja, kita cari soket lain, kita tekan. Ya, takutnya ya, nah, setelah kita sebelum-sebelumnya itu misalkan kita pernah buka bersihkan filter udara, kita buka, takutnya soketnya ini ketarik seperti ini misalkan ya. Nah, ini ketarik seperti ini. Nah, ketarik dia agak mau lepas. Nah, itu kita kalau kita hidupkan mesin pasti akan muncul engine error. Ya, kita cek dulu soket-soket. Pastikan kita tekan seperti ini, kita cari soket yang lain. Ini sekarang soket dari filter solar ini seperti ini. Ya, kita lihat aja yang kelihatan lah. Nah, lalu kita cek untuk bagian kutub-kutub akinya ini, sekunya. Pastikan juga sudah menempel atau menancap dengan sempurna. Ya, kita cek juga untuk kabel-kabelannya. Ini pastikan kabelnya nggak putus ke gigi tikus. Mobil kalau diam itu biasanya resikonya hanya satu, yaitu kalau rumahnya ada tikusnya, biasanya jadi sarang tikus. Kalau jadi sarang tikus, biasanya untuk kabel-kabel ini akan dikrikiti, dimakan tikus. Bagian selang-selang juga akan dikrikiti, dimakan tikus. Ya, kita cek aja yang terlihat aja. Kita lihat dari sini kabelnya dan soketnya. Lalu bagian dalam sana kalau ada perkabelan, lalu untuk perkabelan dari perlampuannya kita cek aja yang kita bisa cek langsung ya. Lalu perkabelannya di sini untuk bagian perlampuannya ya, kita cek selang-selangnya, pastikan nggak ada. Kalau di filter solar tuh kita cek seperti ini, pastikan nggak ada solar yang ngerembes ya. Lalu kalau kita pakai double separator seperti ini, pastikan nggak ada solar yang rembes seperti itu. Ya, itu yang pertama, kita cek soket-soket dan perkabelannya. Lalu yang kedua, kalau saya cek dulu untuk bagian perminyakannya. Yang pertama, ini bagian minyak minyak rem ya. Nah, ini kita cek, pastikan dia berada di batas antara maksimal dan minimal, atau setidaknya di batas maksimal garis atas. Ya, biasanya setiap mobil pasti ada titik garis maksimal minimalnya. Kita cek, pastikan cukup. Ya, lalu kita cek juga untuk cairan pendinginnya atau air radiatornya. Pastikan juga berada di titik paling atas, full, low, atau max, min biasanya tulisannya. Ya, lalu kita cek untuk Innova Reborn ini kan dia ada minyak power steering. Kita cek, pastikan dia ada ya, dan minyaknya cukup ya. Lalu selanjutnya kita cek juga untuk air wiper. Kita cek, pastikan terpenuhi. Ya, lalu kita cek juga untuk bagian oli mesinnya yang terpenting.
Kita tarik tuas bagian pengecekan uli mesinnya. Kita pastikan ulinya itu pas pada titik maksimal atau seperempat di bawah titik maksimal, itu enggak apa-apa. Ya, kita cek seperti itu. Nah, maksud saya apa? Kok manaskan mobil kita harus cek-cek dulu. Kita cek kabelnya, kita cek cairannya, kita cek soket-soketnya, kita cek ulinya. Maksudnya apa? Nah, kalau versi saya, ya, mindset saya, pemikiran saya, memanaskan mobil itu sama dengan mengecek kondisi mobil kembali. Ya, siapa tahu suatu saat kita pergi mendadak, kita nggak sempat ngecek mobil. Ya, misalkan hari ini saya cek mobil, ya cek mobil, saya nggak cek mobil ya. Lalu 3 hari berikutnya saya nggak cek mobil, nggak cek kelistrikannya, nggak cek semuanya. Tiba-tiba ada yang kabel yang putus, soket yang lepas. Tiba-tiba saya mendadak harus pergi tanpa nggak sempat ngecek kondisi mobil. Ya, saya langsung pergi. Nah, itu resiko di jalan. Takutnya di jalan mogok, error, mesin bermasalah. Nah, itu menjadi masalah. Ya, selagi kita bebas ada waktu, ya kita cek-cek aja dulu kondisi mesinnya. Ya, pastikan yang tadi saya sebutkan itu baik semua, normal semua, tidak ada masalah dan cairannya cukup semua. Nah, setelah kita cek, ya setelah tadi kita cek uli-ulinya juga, ya setidaknya kita cek yang bisa kasat mata. Ya, selanjutnya kita cek juga, kita kasih waktu lah, kita cek juga untuk kesempatan ngecek angin ban. Sesuaikan angin ban depan dan belakang itu setara ya. Jadi biasanya di mobil itu ada takaran anginnya ya. Nah, ini di depan belakang itu ada takaran anginnya. Harusnya angin mobil itu berapa? Ya, kalau di Innova Reborn itu ada di sebelah sini. Nah, ini ya, kita cek. Ini kalau kita bisa lihat untuk bagian depan itu dia 33 PSI, belakang juga 33 PSI. Kalau muatan 2 orang dan ada barang. Kalau muatannya lebih ya, ini 5 orang ya, 7 orang dan barang, ini depan 3336. Tapi ini tiap mobil nggak sama ya. Nah, tiap mobil beda-beda ya, sesuaikan aja di mobilnya. Biasanya posisi diletak di sini. Oke, setelah kita cek tadi bagian mesin kondisi oke. Lalu untuk angin ban juga oke ya. Selanjutnya sebelum kita nyalakan mesin ya, kita langsung ke bagian ruang kabinnya. Kita hidupkan dulu kelistrikannya. Pastikan lampu nyala dengan sempurna. Nah, sekali lagi ini versi saya ya. Bagi yang misalkan nanti ada bilang, oh ribet amat, kita harus hidupkan mesin itu harus ngecek, manaskan mobil harus ngecek segalanya. Ya, ini versi saya ya. Versi saya seperti ini. Kita cek juga untuk bagian sen-sennya juga hidup semua ya, pastikan kita cek di luar. Ya, setelah kita cek, ya, selanjutnya dengan kondisi mesin yang oke, soket oke, kabel nggak ada yang putus, oli cukup, cairan cukup, ya kelistrikan semua, ya kita tinggal starter mobil, kita hidupkan. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini ada step 2 ya. Nah, kalau saya, versi saya ya. Nah, kalau versi saya, nah ini kita hidupkan seperti ini. Ini jangan langsung kita starter ya. Kalau mobil diesel ya, baik itu mobil diesel maupun mobil bensin, menurut saya jangan kita langsung starter. Ya, tunggu beberapa detik ya. Kalau saya ya, versi saya kondisi dingin ya, mobil nggak hidup sekitar 3 hari 5 hari ya, tunggu aja sekitar setengah menit lah, nggak sampai ya 15 detik. Nah, setelah itu kita tinggal starter mobil ya, pastikan juga untuk kondisi persnelingnya juga kondisi di P ya. Nah, ini kita tinggal starter mobilnya aja. Nah, dengan kita starter mobil seperti ini, kita bisa lihat nggak akan muncul error ya. Nggak akan muncul check engine error, nggak akan ya, karena kita tadi kan sudah memanaskan, sudah mengecek bagian kelistrikan, bagian kabel-kabel juga nggak ada masalah di mobil yang kita cek. Oke, selanjutnya setelah saya hidupkan seperti ini kita tunggu sekitar, kalau saya manaskan itu nggak perlu lama-lama ya, sekitar kurang lebih ya 2 menit 3 menit ya. Setelah tunggu sekitar 2 menit 3 menit ya, kita sirkulasi uli transmisi maticnya ya, bagi mobil yang menggunakan transmisi matic
Ya, kalau mesin hidup seperti ini kan dia uli mesinnya dia sirkulasi jalan ya. Nah, sekarang kalau uli metiknya dia tidak akan sirkulasi kalau kita nggak memindahkan ke gigi-giginya, gigi mundur, gigi maju, dia nggak sirkulasi. Jadi dia masih sirkulasi di gearbox atau di body valve-nya di yang P ya, seperti itu. Nah, setelah kita tunggu sekitar 2 menit 3 menit, kita sirkulasi untuk uli metiknya. Ya, caranya kita pindah aja ya, kita ini dari P kita pindah ke R. Nah, seperti ini kita hitung sampai 5 detik. 1 2 3 4 5. Lalu ke N, dia sirkulasi di N 1 2 3 4 5. Lalu kita pindah ke D biar dia sirkulasi di D 1 2 3 4 5. Lalu kita pindah ke mode S-nya supaya dia sirkulasi di mode S-nya 1 2 3 4 5. Lalu kita juga aktifkan juga mode sport. Ya, betul, di sini saya ada pedal shift. Jadi saya mainkan dari pedal shift-nya saja. Nah, ini saya fokuskan dulu. Nah, seperti ini ya. Ini saya mainkan di pedal shift-nya saja. Nah, di sini ya, ini saya turunkan menjadi giginya menjadi turun. Ya, ini jadi bisa lebih turun. Nah, ini 2 1 ya, nggak begitu jelas ya. Intinya kita mainkan aja untuk pedal shift-nya ini. Nah, ini 1 2 3 4 5 6. Ya, setelah itu ini tinggal kita balikkan lagi ke N biar dia sirkulasi lagi di N. Ya, di D. Lalu kita ke N lagi, kita pindah ke N biar dia sirkulasi di N, lalu di R. Seperti ini ya. Nah, lalu kita pindah ke sirkulasi di P. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk sirkulasi di bagian metiknya. Nah, setelah itu ya, kalau saya ya kita tinggal tunggu aja. Ini kita tunggu sekitar 5 menit. Kita pastikan nanti sampai ini jarum dari derajatnya ini. Kalau saya bisa tunggu sampai 1/4 aja, nggak nunggu sampai suhu normal setengah ya. Kita tunggu sampai 1/4 aja. Setelah itu mesin kita matikan. Nah, seperti itu ya yang saya lakukan di mobil saya untuk memanaskan mobil ya. Ini di Innova diesel. Lanjut saya cek di mobil Mitsubishi Expander yang berbahan bakar bensin atau BBM Pertalite. Oke, sekarang saya bagaimana cara memanaskan di mobil Expander Cross yang berbahan bakar bensin ya. Sebenarnya sama aja ya, untuk bahan bakar bensin, solar, diesel itu sama aja cara memanaskannya. Sebelum saya manaskan ya saya sama aja seperti Innova tadi, saya cek dulu bagian mesinnya ya. Kita cek bagian ruang mesin ya, pastikan kabel-kabelnya ini bagus semua, nggak ada yang lupas, nggak ada yang kekrikit tikus ya. Pastikan bagus semua. Kita cek kabel-kabel dari perlampuannya, soket-soketnya kita pastikan menancap sempurna ya, khususnya di bagian aki, kutub akinya ini menancap dengan sempurna. Kabel-kabelnya nggak ada yang kena makan tikus, karena mobil kalau diam itu pasti musuhnya cuma satu, yaitu tikus ya. Nah, setelah kita cek pastikan juga untuk air. Nah, ini ada minyak remnya, kita cek pastikan dia di batas maksimal sini ya, pastikan tercukupi. Lalu air wipernya oke, lalu air radiatornya juga cukup. Lalu soket-soketnya ini ya, pastikan semua oke. Lalu kita cek juga untuk bagian uli mesinnya, kita cek dari dipstick pengecekan uli mesinnya. Kita pastikan juga ulinya ini pas ya, gak kurang dan gak lebih ya. Kita pas bagian 3/4 atau di titik paling atas maksimal ya, pastikan semua oke. Selanjutnya kita cek juga untuk bagian bannya, kita pastikan untuk tekanannya juga sama ya. Setelah itu kita masuk juga. Oke, sekarang saya di bagian kabin ya, bagian dalam Expander Cross ya. Setelah saya cek dari bagian mesinnya, lalu bagian tekanan anginnya, selanjutnya kita tinggal starter mobilnya ya. Untuk starter mobil sini kan saya pakai keyless. Nah, kalau keyless itu ada cara ya. Kalau saya biasanya ini nggak langsung kita pinjak rem, langsung kita starter cegreng, nggak ya. Ini harus kita pencet 2 kali 1 seperti ini, dia ACC on ya. Kita pencet lagi, dia mesin kondisi
standby, tapi kita tunggu ya. Kalau saya biasanya 3 hari 5 hari, saya tunggu sekitar 15 detik ya. Kalau saya pedomannya sampai ini dia muncul tulisan Androidnya sampai dia hilang ya. Kita tunggu sampai tulisan Androidnya hilang. Setelah itu nanti saya langsung starter ya. Nah, ini saya matikan aja. Nah, ini saya tunggu. Nah, ini biasanya saya seperti ini. Ini untuk yang saya nggak jalan 3 hari 5 hari ya. Tapi kalau habis berhenti langsung kita hidupkan ya, langsung kita hidupkan aja, nggak usah nunggu, nggak apa-apa ya. Ini kita langsung starter, injak pedal rem kalau untuk Matic. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah kita starter. Dan yang pasti kalau kita cek kondisi mesin, kabel-kabelnya nggak ada masalah ya. Yang pasti untuk di bagian speedo nggak akan muncul cek engine menyala ya, nggak akan muncul error, cek engine menyala nggak akan muncul ya, seperti itu ya. Ini yang saya lakukan. Nah, ini kita tunggu sekitar 2 menit sama dengan mobil diesel tadi di Innova ya. Kita tunggu 2 menit, lalu nanti tinggal kita sirkulasi bagian uli Matic-nya. Nah, ini tinggal kita rem ya. Kita rem seperti ini, kita pindah ke R. Kita hitung sampai 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5 supaya dia bersirkulasi. Lalu ke N 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu ke D kita hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke 2, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ke L 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi kita sirkulasi seperti itu supaya dia uli Matic-nya dia bisa bekerja ya, berjalan. Jadi dia nggak mengendap seperti itu ya. Nah, ini setelah itu oke. Nah, yang saya lupa ya, kita harus kita manaskan mobil ini, tunggu sampai agak panas ya. Kita tunggu sekitar 15 menit ya, nggak sampai lah 10 menit lah. Intinya sampai nanti C-nya ini naik ya, ada 2 bar lah ya. Setelah itu, nah ini kita langsung praktekkan ya supaya nggak kepotong videonya. Nah, misalkan ini sudah 2 bar, sudah agak panas, kita harus sirkulasi juga untuk AC-nya ya. Kenapa AC harus kita hidupkan ya? Supaya misalkan ada debu yang sudah mengendap di dalam, itu bisa keluar, jadi nggak sampai numpuk ya, seperti itu. Mobil diam pun debu bisa masuk ya. Ini kita on kan ya, AC-nya kita on kan ya, supaya dia bagian evap juga tidak terlalu lembab, jadi supaya kering. Kalau AC jarang dihidupkan, itu bisa menimbulkan bau apek ya, seperti itu. Ini kita hidupkan. Lalu untuk blower belakang jangan lupa kita hidupkan juga. Kita hidupkan sekitar 3 menit lah, jangan lama-lama ya. Setelah itu misalkan ini sudah 3 menit, kita matikan kembali lah AC-nya. Lalu ini kita tunggu sampai 2 bar, misalkan ini sudah 2 bar, 3 bar ya, tinggal kita matikan mesin ya. Seperti itu untuk cara memanaskan di mobil bensin, tidak expander cost saja. Semua mobil apa aja yang bermesin bensin maupun diesel itu seperti itu. Oke, jadi itu tadi ya versi saya bagaimana cara memanaskan mobil ya. Selain biar ulinya itu bersirkulasi baik di oli mesin maupun di oli transmisi ya, dalam memanaskan mobil versi saya itu sekalian kita melakukan pengecekan sebelum mobil kita hidupkan ya. Yang satu supaya jadi lebih aman ya, saat berkendara kita tidak keluar itu mobil itu masih kondisi prima ya, jadi nggak ada yang kabel yang terlepas, soket terlepas ya. Yang kedua, kita cek juga untuk bagian bannya, tekanan anginnya pastikan kondisinya normal semua, tekanannya pas sesuai anjuran mobilnya ya. Seperti itu versi saya. Mungkin ada versi lain ya, beda pendapat ya. Ada yang bilang nanti ya tinggal starter aja, panaskan, selesai, nggak perlu kita cek ya. Itu terserah ya, versi masing-masing. Tapi versi saya, menurut saya yang paling aman, yang paling bagus seperti itu. Kita nggak hanya memanaskan mobil aja, kita harus cek kondisi mesin dan tekanan angin banyak. Oke, terima kasih. Itu tadi caranya, baik mobil diesel maupun mobil bensin. Tadi sudah saya tunjukkan ini di Innova Reborn, tadi di expander cost, bagaimana cara memanaskan mesin mobil yang menurut saya itu paling tepat. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi yang baru punya mobil, bagi yang mau tahu caranya, bagaimana cara memanaskan mobil, ya seperti itu ya.
Ya, terima kasih. Semoga video bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin.